Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman yang terdiri dari keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama dewasa ini seringkali diterpa isu radikalisme. Nah, keberagaman seharusnya membuat kita bangga dan menganggap keberagaman sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dan kita jaga. Jadi, dengan keberagaman, kita harus menghargai setiap orang, menghargai kesetaraan walaupun mereka berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki Indonesia, ternyata keberagaman agama menjadi salah satu pemicu munculnya kelompok radikalisme di Indonesia. Gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, pembunuhan, penyerangan, bahkan pengaboman kini marak terjadi. Nah, tentu saja radikalisme ini bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila karena dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, moderasi dalam beragama dapat menjaga kerukunan. Nah, apa sih itu moderasi beragama dan apakah moderasi dalam beragama itu penting? Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni dengan tidak ekstrim dalam memandang dan mengamalkan ajaran agama, baik ekstrim kiri maupun kanan. Oleh karenanya, dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan, sangat diperlukan moderasi dalam beragama dengan menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, serta harus memegang teguh ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kita ketahui, pada dasarnya agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan kesetaraan. Lalu, apa yang harus dimoderasi? Nah, jadi yang harus dimoderasi itu ialah sikap umat beragama di dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak terlalu berlebih-lebihan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, pentingnya menanamkan moderasi beragama pada generasi muda. Jadi, yang dimaksud dengan generasi muda adalah generasi penerus bangsa, calon pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, agar para generasi muda ini memiliki sikap yang santun, mencintai kerukunan, menghormati orang lain, dan mau menerima perbedaan, maka perlu untuk menanamkan moderasi beragama pada generasi muda. Dengan cara yang pertama, memanfaatkan sosial media dengan sebaik mungkin dalam penyebaran nilai-nilai Islam moderat. Yang kedua, melibatkan generasi muda di dalam aktivitas positif. Nah, yang ketiga, perlunya ruang dialog dengan generasi muda, baik dalam lingkungan sekolah, madrasah, dan masyarakat,
dalam memahami agama. Dan yang terakhir ialah mengoptimalkan peran keluarga sebagai pusat pembinaan karakter positif. Tolak ukur moderasi beragama. Seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama, menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragam. Karena bagaimanapun, manusia memiliki keterbatasan sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan. Keragaman diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat sesama manusia saling menyempurnakan. Terciptanya kerukunan atau keharmonisan. Manusia yang beragam latar belakang, dengan adanya sikap saling toleransi, akan memicu suasana beragama yang moderat. Karena tujuan agama dihadirkan ialah agar terciptanya ketertiban umum di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, moderat terekspresikan pada sikap yang seimbang antara pikiran dan tindakan, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi menghakimi. Selain masalah yang timbul karena keagamaan, saat ini dunia, khususnya Indonesia, sedang menghadapi masalah global, yakni kasus COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas bagi manusia. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Virus mematikan ini sangat cepat penularannya. Ia dapat menyerang siapa saja, tidak memandang baik suku, agama, ras, budaya, tua atau muda, dan miskin ataupun kaya. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019 dan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 makin bertambah setiap harinya. Indonesia hingga akhir Juli 2021 masih berupaya menekan laju penularan virus corona. Saat ini kasus harian COVID-19, angka kematian dan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit masih bertambah. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 hingga Sabtu 31 Juli 2021, pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan ada penambahan 37.284 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 3.409.658 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Virus corona menjadi pandemi yang menyebar dengan cepat di berbagai negara. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk menangani penularan virus COVID-19 seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis darurat. Dan di mana inti dari kebijakan itu ialah untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, baik itu bekerja, belajar, beribadah, dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat mentaati kebijakan tersebut, namun tidak sedikit masyarakat yang menentang kebijakan tersebut. Virus COVID-19 yang menyebar ke lebih dari 152 negara dan mematikan ini benar-benar menjadi masalah besar. Sampai-sampai pandemik ini mengubah kebiasaan umat Islam dalam beribadah. Dan inilah salah satu masalah yang menjadi pertentangan dan perdebatan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini,
kita dianjurkan untuk melakukan ibadah atau sholat di rumah dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, untuk menekan jumlah korban akibat COVID-19, terdapat beberapa anjuran untuk menutup tempat ibadah. MUI sudah menganjurkan untuk ibadah yang dilakukan secara berjamaah, seperti sholat Jumat yang sebaiknya diganti dengan sholat zuhur jika daerahnya dinilai masih berbahaya akibat virus corona. Dari hal inilah, banyak terjadi pro dan kontra bermunculan. Banyak keluh kesah dan banyak masyarakat yang bersikeras untuk sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, apa pentingnya moderasi agama di tengah pandemi COVID-19? Moderasi agama di tengah pandemi seperti ini tentunya mengalami kesulitan dan hambatan, terutama bagi seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin menerapkan sikap toleransi, kebaikan, ataupun berbagi bersama di setiap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Maka dari itu, moderasi beragama mengajarkan kita untuk mencari kebaikan agar dapat terhindar dari sikap ekstrim, baik itu radikal ataupun liberal. Karena pada dasarnya sikap ekstremitas dalam berbagi bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama ataupun bernegara. Cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang dianggap ekstrim atau melebihi batas. Di sini dapat kita ketahui bahwa ada 3 ukuran yang bisa kita jadikan patokan untuk dapat menilai sesuatu hal yang dianggap ekstrim atau menyimpang dari setiap hal kebaikan. Yang pertama adalah dianggap ekstrim apabila atas nama agama seseorang melanggar nilai luhur dan harkat kemanusiaan. Harkat mulia kemanusiaan agama diturunkan untuk memulihkan manusia. Dan yang kedua, yaitu atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama dan kemaslahatan. Yang ketiga, yaitu dianggap ekstrim apabila atas nama agama seseorang melanggar hukum. Selanjutnya teman-teman, moderasi beragama sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama. Tentunya hal ini akan mewujudkan sikap saling toleransi untuk mewujudkan kemaslahatan, kerukunan, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi. Moderasi beragama menjadi perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Menerapkan perilaku moderasi beragama di masa pandemi. Perilaku moderasi beragama yang ingin kita terapkan di lingkungan sekitar kita tentu mengalami hambatan dan perbedaan. Maka dari itu, cara kita menyikapinya tentu yang pertama dengan bersikap sabar. Bersikap sabar dan tawakal menghadapi musibah COVID-19. Yang kedua, yakin adanya hikmah. Yakin adanya hikmah di balik COVID-19 ini, salah satu hikmah yang bisa kita lihat adalah dari kebijakan pemerintah yang memerintahkan masyarakat untuk beraktivitas di rumah, ternyata memberikan dampak positif bagi lingkungan, yakni mengurangi polusi udara. Yang ketiga, senantiasa mengikuti anjuran protokol. Senantiasa mengikuti anjuran protokol dari pemerintah, pakar, dan pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk memutus penularan mata rantai COVID-19. Yang keempat, mengutamakan keselamatan manusia. Sesuai dengan kaidah fikih Darul Mufsidi Aula bin Jalbil Masolih, yakni menghilangkan kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah maslahat. Yang kelima adalah ta'awun atau tolong-menolong antar sesama manusia dalam menghadapi dan mengatasi COVID dengan
tulus, dan hati yang ikhlas, tidak memandang suku, status sosial, maupun agama. Hal ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat rasa solidaritas. Akhirnya, teman-teman, setelah kita menyimak beberapa penjelasan tadi, kita simpulkan bahwa pentingnya moderasi beragama menjadi penyebab untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama anggota.